warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Saat ini saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Jakarta. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga ya kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa semangat setiap harinya ya. Baik. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan Andi pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembacaan hari ini, marilah kita berdoa menurut sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akan menampilkan rekaman video ya. Senam otak ya. Kita silakan berdiri ya. Ikuti gerakannya. Ya, silakan berdiri ya. Kita ya. Oke. Ya, Bu. Mengikuti pembelajaran. Oke, semangat ya. Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengisi absen di Google Classroom? Sudah, Bu. Bagus. Baik, siswa-siswi sekalian ya. Walaupun kita saat ini berada masa pandemi COVID ya, harapan Ibu kita tetap semangat dalam belajarnya ya. Kamu jangan berhenti untuk belajar ya. Kemudian ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Apa itu? Ibu. Ya, jaga jarak dan jangan lupa mencuci tangan. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Baik, penilaian yang akan Ibu ambil hari ini ada 3. 1, penilaian sikap spiritual, 2, penilaian sosial, 3 itu penilaian pengetahuan. Nah, penilaian sikap itu contohnya misalnya berkaitan dengan disiplin kamu ketika tadi masuk di ruang amit, kemudian ketika mengerjakan tugas, bertanggung jawab enggak kamu. Kemudian penilaian pengetahuan, yaitu tes tulis ketika kamu mengerjakan soal, ya, menganalisis soal, seperti itu, ya. Ya, Ibu akan berbagi layar, ya, Nak ya. Kita akan adakan kuis open the box, ya, dari Wordwall. Ya, baik, ya. Kita mulai, ya. Dan siswa yang Ibu pilih adalah Prantiska. Siap ya? Siap, Prantiska? Siap, Bu. Baik. Silakan, pilih nomor berapa, Prantiska? Nomor 1, Bu. Baik, nomor 1. Ya, apa yang Prantiska tak ketahui ya tentang teks prosedur? Silakan. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, yang berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan, Bu. Iya, baik. Berikan aplaus untuk teman kamu ya. Baik sekali.
Kemudian ya, nomor 2 ya, siswa yang Ibu pilih adalah Shirley. Ya, siap Shirley? Siap, Bu. Baik, kita buka ya. Iya, sebutkan ciri-ciri teks prosedur yang kamu ketahui, Shirley. Silakan. Ya, Bu. Ciri-ciri tes prosedur itu terdiri dari berisi cara-cara pembuatan atau langkah-langkah, menggunakan kalimat perintah, 3 terdapat penjelasan yang sangat detail, 4 menggunakan konjungsi, 5 menggunakan kata kerja aktif, 6 menggunakan kata keterangan. Sudah, Bu? Iya, baik sekali ya. Terima kasih ya Francisca dan Shirley karena sudah mengingatkan ya ke kita semua, khususnya kamu ya, tentang pembelajaran minggu lalu. Baik, anak-anakku masih semangat? Masih, Bu. Semangat ya. Iya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan selain dia PowerPoint ya, Nak ya. Siswa-siswa sekalian, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, hari ini kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada kompetisi dasar. Silakan. Coba Nurlita bacakan, Ibu. Kompetensi dasar 3.2 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.2 Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Iya, terima kasih Nurlita. Selanjutnya ada indikator ya. Indikator dalam menganalisis struktur teks prosedur ya. Silakan. Coba. Saya Bu. Ya. Indikator 3.2.1 menganalisis struktur teks prosedur. 3.2.2 menganalisis kebahasaan teks prosedur. Baik. Nah, ketika kita akan menganalisis struktur kebahasaan dan teks prosedur ya, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Coba silakan Laili, bacakan Ibu. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Menelaah struktur teks prosedur dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, kerjasama, cermat, produktif, kritis, kreatif, kooperatif, dan komunikatif selama proses pembelajaran. 2. Menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur secara tanggung jawab, percaya diri, kerjasama, cermat, proaktif, kritis, kreatif, kooperatif, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Iya, baik sekali ya. Ya, terima kasih Laili. Selanjutnya ya, anak-anak semua ya. Silakan kalian simak video ini melalui link ini ya yang akan Ibu putarkan. Ujian.
Nah, baik. Setelah kalian mengamati tayangan video tadi cara membuat pizza ya, apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Misalnya bagaimanakah cara kamu membuat pizza? Apakah ada urutan kegiatan yang kamu lakukan? Silakan, coba. Ferry, silakan. Jadi yang pertama, yaitu membuat pizza itu harus mempunyai paspor. Dan paspornya itu wajib adalah paspor yang masih aktif. Dan jika akan segera mati paspornya, maka harus diperpanjang. Kemudian mengisi formulir online. Karena sekarang zaman ini, internet itu sudah sangat mudah. Jadi harus mengisi dulu dengan online, baru Anda bisa membuat visa. Kemudian mempunyai bukti pembayaran visa. Karena nanti pembuatannya itu pasti membutuhkan sejumlah uang. Jadi pastinya harus memiliki bukti pembayaran visa. Kemudian pas foto. Fotonya itu tidak boleh mereng. Penglihatannya harus lurus ke depan. Dan ukurannya juga harus pas. Kemudian mempunyai bukti kwitansi. Dan yang terakhir adalah surat keterangan kerja, yaitu dari perusahaan Anda yang menunjuk Anda pergi ke tempat-tempat tertentu. Tentunya Anda membutuhkan ini untuk membuat visa. Sekian dari saya, Bu. Iya, baik sekali ya Ferry ya. Berikan aplaus untuk Ferry ya. Ya, bagus Ferry. Nah, baik ya. Tadi kamu Ferry ya sudah menyebutkan langkah-langkah pembuatan pizza. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah langkah-langkah pembuatan pizza tadi itu termasuk salah satu struktur dari teks prosedur? Ya, termasuk ya salah satu struktur teks prosedur. Nah, berkaitan dengan hal tersebut hari ini ya, kita akan coba menganalisis struktur dan kebahasaan yang ada dalam sebuah teks prosedur. Namun ya, kamu harus paham dulu struktur teks prosedur itu ada berapa, kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada berapa ya. Baik, ada yang bisa menjelaskan Ibu struktur teks prosedur itu ada berapa? Coba, Hairun. Struktur dalam teks prosedur ada 3. 1. Pernyataan umum. 2. Langkah-langkah atau petunjuk. 3. Penegasan ulang. Terima kasih, Bu. Iya, ya tadi Hairun sudah menyebutkan strukturnya ya. Ada yang bisa menjelaskan di bagian dari struktur itu ya? Silakan Laili. Dari struktur teks prosedur ada 3, yaitu yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum adalah penjelasan umum tentang topik yang akan kita bahas. Ya. Yang kedua ada langkah-langkah. Langkah-langkah adalah petunjuk yang disarankan kepada pembaca tentang topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah manfaat jika petunjuk dijalankan dengan baik dan merupakan bagian penutup dari suatu teks prosedur. Iya, baik sekali ya Laili ya. Ya, selanjutnya ya, dalam teks prosedur itu ada kebahasaan. Siapa yang bisa menjelaskan Ibu? Apa saja kebahasaan dalam teks prosedur itu? Silakan, Imelda. Baik Bu, di sini kaidah kebahasaan ada 5. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Ketiga, banyak menggunakan kata penghubung atau partikel yang bermakna penambahan. Dan keempat, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Dan yang terakhir, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk pengumpamaan alat. Sekian dari saya, Bu. Iya,
Baik sekali ya. Kawan-kawan sudah menyebutkan. Ada yang bisa menjelaskan Ibu? Bagaimana kaidah kebahasaan teks prosedur itu? Coba Andi Aksa. Baiklah, seperti yang pertama tadi, ada yang namanya kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif itu antara lain harus pastikan, jangan, hindari, ceritakan, jadilah, tunjukkan, dan gunakanlah. Ada partikelnya. Nah, yang kedua, banyak menggunakan kata topik yang dibahas atau kata teknis. Jadi, apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, maka akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Yang ketiga, ada yang namanya konjungsi penambahan atau partikel. Contohnya seperti apa? Selain itu, pun, kemudian selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung konjungsi. Contohnya ada 2 kalimat. Yang pertama adalah, singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Yang kedua, wawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan, karena dianggap bisa melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka akan digunakan jawaban rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Sekian dari saya, Bu. Iya, baik sekali Andi Aksa ya. Berikan aplaus untuk teman kamu Andi Aksa. Iya, ini unsur kebahasaannya. Sekarang ya, tugas kalian berkelompok dengan kelompok kalian minggu lalu ya. Silakan kalian berdiskusi ya melalui WA group yang kalian buat ya kemarin ya, minggu lalu ya. Nah, kalian ya, masing-masing kelompok silakan baca teks prosedur cara mendaftar UTBK yang sudah Ibu bagikan LKPD-nya tadi. Kemudian analisislah struktur teks prosedur tersebut. Yang kedua itu bacalah teks prosedur pemasangan listrik secara online. Kemudian analisislah kaidah kebahasaan teks prosedur tersebut ya. Setelah selesai ya, kalian silakan presentasikan hasil kerja kelompok melalui Google Meet. Peserta didik ya yang lain ya yang tidak tampil silakan memberikan komentar atau masukan penampilan temannya melalui Google Meet. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Silakan bekerjasama ya. Baik, silakan kelompok 1 yang ingin tampil. Saya, Bu, kelompok 1, Bu. Ya, baik, silakan Andi. Jadi, struktur bagian prosedur dari teks UTBK tersebut ada yang namanya struktur bagian tujuan teks prosedur tersebut. Kutipan teksnya adalah UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Saya akan melanjutkan bacaan dari Adiaksa. Yang kedua, struktur langkah-langkah teks prosedur. Langkah-langkah. 1. Pastikan sudah memiliki akun LTMPT. 2. Login menggunakan akun LTMPT di laman portal LTMPT. 3. Pilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN. 4. Pilih pusat UTBK. 5. Isilah kebutuhan khusus jika diperlukan. 6. Jika mendaftar melalui skema KIP, maka lakukan tahapan berikut. A. Pastikan sudah memiliki KIP kuliah. B. Isi nomor pendaftaran KIP kuliah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjutan dari struktur langkah-langkah teks prosedur tadi. Yang ketujuh, ada isi jenis jurusan SMTA. Yang ke-8, ada pilih PTN dan program studi yang diminati. 9, unggah portofolio. Bagi program studi yang mewajibkan untuk mengunggah portofolio. 10, lakukan konfirmasi data dan melakukan simpan permanen. 11, cetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk struktur yang terakhir, itu adalah struktur bagian penegasan ulang teks prosedur, Bu. Dalam teks yang UTBK, penegasan ulangnya terdapat pada kalimat dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK. Semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Sekian dari saya, Bu. Iya, baik sekali penampilan dari kelompok 1. Ayo kelompok 2, ayo harus semangat.
Silakan kelompok 2, Nurlita. Saya, Bu. Kaidah Yang kebahasaan ya. Ya, Bu. Kaidah kebahasaan yang pertama, terdapat kata kerja imperatif. Kalimat yang terdapat pada kalimat kata kerja imperatif. 1. Buka URL https www.pln.co.id pppd. Di sana kamu diharuskan mengisi data pelanggan dan data pemohon. Isilah dengan lengkap disertai alamat, email, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Saya akan oper ke teman saya, Bu Hairun. Iya, Hairun, silakan. Ya, semangat Hairun. Pernyataan persuasif. 1. Jika kamu ingin berlangganan listrik pasca bayar, daya listrik terendah yang diizinkan adalah 6.600 VA. Di bawah itu, kamu harus berlangganan listrik prabayar. 2. Untuk membayar lewat ATM, kamu dapat memilih pembayaran listrik. Kemudian pilih non-tax list. Kamu cukup memasukkan 13 digit nomor registrasi, kemudian nama kamu akan tampil di layar dengan jumlah nominal yang harus kamu bayar. 3. Untuk memeriksa status pendaftaran, kamu dapat memeriksa di URL http www.pln.co.id pbd status PHP. Saya lanjutkan kepada Imelda Adelia. Ya, silakan Imelda. Semangat Imelda. Baik Bu, saya akan melanjutkan dari kelompok 2. Kata teknis. Yang pertama, untuk membayar lewat ATM, kamu dapat memilih pembayaran listrik, kemudian pilih non-teknis. Kamu cukup masukkan 13 nomor registrasi kamu dan masukkan tampilan di layar dengan jumlah yang harus kamu bayar. Yang kedua, pemasangan digunakan selamanya 5 bekerja setelah pembayaran. Syaratnya rumah tersebut tidak jauh dari tiang listrik yang sudah disertakan pemasangan tali listrik. Sekian Bu dari saya. Ya, baik. Ada yang ingin menambahkan? Ya. Sama konjungsi penambahan. Pertama, setelah mengisi data dan menyimpannya, sistem komputer PT PLN akan mengirimkan email pemberitahuan kepada email kamu disertai nominal yang harus kamu bayar disertai kode transaksi. 2. Setelah itu, kamu harus melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos, bank, ATM, dan loket resmi yang telah bekerja sama dengan PT PLN. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pendaftaran secara online. Kemudian, pemasangan akan dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pembayaran. Syaratnya, rumah tersebut tidak jauh dari tiang listrik yang sudah berdiri serta telah terpasang instalasi listrik. Kemudian, jika pada hari ke-6 belum juga terpasang, kamu bisa bertanya atau komplain ke hotline PT PLN di nomor 123. Sekian dari saya. Ini menambahkan Bu, untuk kaidah kebahasaan teks prosedur yang terakhir, deskripsi alat. Pada teks pemasangan listrik secara online terdapat kalimat setelah mengisi data dan menyimpannya, sistem komputer PT PLN akan mengirim email pemberitahuan kepada email kamu disertai nominal yang harus kamu bayar disertai kode transaksi. Yang kedua, sistem komputer PT PLN akan kembali mengirimkan email pemberitahuan kepada kamu disertai nominal jumlah yang harus kamu bayar, nomor registrasi dalam kurung kode bayar. Sekian, sudah lengkap Bu untuk kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, baik sekali ya. Kamu menyampaikan ya hasil diskusi kamu ya. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa pernyataan struktur teks prosedur ya. Jadi setelah kalian mempresentasikan ya, kita lihat bahwa teks prosedur cara mendaftar UTBK itu strukturnya lengkap ya, ada 3 ya. Ada pernyataan umum, ada langkah-langkah atau petunjuk, ya, kemudian ada penegasan ulang. Kemudian lagi kebahasaan teks prosedur itu pemasangan listrik secara online itu lengkap ya, ada 5, yaitu banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, ya, banyak menggunakan kata-kata teknis, ya, kemudian banyak menggunakan kata penghubung dan banyak menggunakan kata resep dan petunjuk penggunaan
alat seperti itu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Shirley. Ya, ada teman kamu ingin bertanya. Ya, silakan Shirley. Tentang text procedure. Di kegiatan sehari-hari kita kan kita banyak menjumpai kayak seperti makanan instan, minuman instan. Oke, kita ambil contoh seperti makanan instan yaitu Indomie. Nah, di belakang bungkus Indomie ini terdapat cara memasak Indomie. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk salah satu contoh test prosedur? Ya, baik sekali pertanyaannya ya. Kamu ya ingin bertanya bahwa ya di dalam bungkus Indomie itu ya, bagian belakang biasanya ada langkah-langkah ya. Ya kan? Benar enggak? Benar enggak? Ada langkah-langkah petunjuk untuk memasak Indomie? Ya. Nah, kan kamu bertanya ya, apakah itu termasuk salah satu struktur dari teks prosedur? Ya, silakan. Ada yang ingin menjelaskan? Ya, Novi, silakan Novi. Ya. Saya Bu Novi izin menjawab pertanyaan Shirley. Ya, termasuk dalam teks prosedur bagian langkah-langkah. Iya, termasuk ya, Shirley ya. Itu termasuk dari struktur dari teks prosedur bagian dari langkah-langkahnya ya. Baik sekali ya Shirley, terima kasih ya. Ya, ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi secara definisi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah pengerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada yang namanya struktur dalam teks prosedur. Ya, ada 3, yaitu pernyataan umum yang berupa pengantar tentang topik yang akan dijelaskan pada teks. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk berupa petunjuk-petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait. Yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, selain itu, ada yang namanya kebahasaan teks prosedur. Ada 5, yaitu banyak menggunakan kata-kata kerja perintah imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi partikel yang merupakan penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang lainnya. Contohnya ada 2 kalimat. Yang pertama, singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Yang kedua, wawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang diharapkan karena dianggap bisa melakukan penilaian atas kemampuan dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Sekian, itu saja Ibu. Iya, baik sekali ya Andi ya. Berikan aplaus untuk kawan kamu Andi. Ya, sebelum ya pembelajaran ini, ya baik ya. Apakah semuanya paham ya? Paham, Nak? Paham, Bu. Baik. Nah, ya untuk pembelajaran minggu depan ya kita akan belajar membuat teks prosedur ya. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, silakan berdoa dulu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anakku semuanya ya, Nak ya. Ya, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.